Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi berasal dari kata accounting yang merupakan ilmu menghitung serta mencatat transaksi yang ada hubungannya dengan keuangan perusahaan. Akuntansi memang penting dilakukan sebagai metode pencatatan transaksi keuangan perusahaan agar nantinya tidak ada penyalahgunaan dana yang dianggar. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan dalam kurung belanja antara sisi pemasukan dengan pengeluaran, atau adanya keseimbangan harta tahta atau liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban. Adanya keseimbangan antara kedua bagian tersebut tentu saja harus dianalisis lebih dalam dengan persamaan dasar akuntansi. Nantinya persamaan dasar akuntansi tersebut digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan mengelola keuangan perusahaan. Prinsip persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi sering juga disebut sebagai PDA dan merupakan suatu konsep dasar yang harus dikenal oleh para ahli ekonomi atau calon akuntan. Semua perusahaan pasti memiliki harta atau aset dalam kurung yang dikenal sebagai sarana melancarkan liabilitas serta kewajiban beban yang harus dibayar. Prinsip persamaan dasar akuntansi secara metodis menghubungkan antara harta perusahaan dengan harta serta modal. Bagian harta atau aset perusahaan tersebut bagian aktiva, sedangkan hutang dan modal masuk dalam bagian pasifa. Rumus persamaan dasar akuntansi: harta dalam kurung aktiva sama dengan hutang plus modal dalam kurung pasifa. Seperti yang kita ketahui, semakin besar hutang pada sisi pasifa akan menyebabkan ketidakseimbangan pada sisi aktiva. Jika terjadi sesuatu transaksi yang tidak transparan atau tidak dilaporkan, nantinya juga akan terlibat dengan perhitungan prinsip persamaan dasar akuntansi tersebut. Manfaat persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi tentu saja dibuat perhitungannya bukan tanpa alasan. Tentu saja ada berbagai manfaat yang bisa diperoleh oleh pihak akuntan atau perusahaan dari tabel persamaan dasar akuntansi ini. Berikut berbagai manfaat yang bisa dimanfaatkan dari tabel persamaan akuntan. 1. Jadi sumber catatan yang nantinya bisa mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Persamaan dasar akuntansi memuat informasi mendasar terkait transaksi keuangan yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan, sehingga nantinya memudahkan proses pembuatan laporan keuangan. 2. Sebagai sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Berbeda dengan laporan keuangan yang menyediakan laporan terperinci, persamaan dasar akuntansi menyediakan transaksi keuangan secara garis besar. 3. Bagian sarana koreksi
ketetapan antara saldo pada sisi aktiva maupun sisi pasiva. Terhitung saldo pada kedua belah pihak. Tabel persamaan dasar akuntansi nantinya menyiapkan angka yang seimbang jika semua transaksi telah dilaporkan dengan sebaik mungkin. Pada buku berjudul Akuntansi Aktiva sama dengan utang plus modal yang ditulis oleh SE CRP SP CFRM dibahas mengenai berbagai siklus akuntansi yang terjadi pada sebuah perusahaan yang dimulai dari proses pencatatan, proses penyesuaian hingga penyelesaian dari siklus akuntansi itu tersebut. Komponen dalam persamaan dasar akuntansi. 1. Akun aset. Istilah aset dikenal sebagai suatu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan menjalankan berbagai aktivitas bisnis pada periode akuntansi tertentu. Aset bisa juga disebut dengan harta atau kekayaan perusahaan terkait yang nantinya bisa digunakan untuk menjalankan visi serta misi perusahaan. Aset adalah sebuah istilah untuk suatu yang mendatangkan manfaat bagi perusahaan. Contohnya seperti bangunan gedung, kendaraan, tanah, dan lain sebagainya. Uang kas yang tunai maupun cek kontan juga termasuk dalam aset perusahaan. Bagian aktiva nantinya akan bertambah jika aset perusahaan bertambah dan berkurang jika sebaliknya. Namun yang menarik ternyata ada nilai penyusutan pada aset yang berupa barang. Contohnya peralatan mesin yang pasti akan mengalami kerusakan pada suatu waktu. Selain itu, mesin tersebut juga akan mengalami penurunan jika memang ingin dijual kembali, sehingga bagian aktiva bisa mengembangkan dan menyusut sesuai dengan keadaan real time. 2. Akun kewajiban dalam kurung liabilitas. Seperti namanya, akun kewajiban atau liabilitas merupakan jenis akun yang berisi tanggung jawab perusahaan terhadap pihak tertentu. Akun ini juga bisa berisi berbagai kewajiban perusahaan yang timbul akibat suatu peristiwa di masa lampau. Contohnya, kewajiban yang timbul akibat hutang perusahaan untuk mencari modal. Kewajiban ini biasanya bersifat harus segera dibayar pada deadline atau tanggal waktu yang telah ditentukan. Kewajiban juga hendaknya secara dibayar sesegera mungkin jika kegiatan bisnis sebuah perusahaan telah mendatangkan keuntungan. Bagian pasiva akan bertambah jika akun liabilitas meningkat dan juga sebaliknya jika berkurang. 3. Akun ekuitas. Akun ekuitas merupakan akun modal yang merupakan sisa kepentingan perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Singkatnya, bagian ekuitas diisi dengan sisa nilai modal setelah dikurangi dengan kewajiban. Dengan begitu, kedua bagian dari aktiva serta pasiva bisa memperoleh nilai yang seimbang. Biasanya akun ekuitas merupakan bagian dari aset yang dipegang oleh third party dalam kurung pihak ketiga, seperti pemilik saham atau stakeholders. Kepemilikan tersebut bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan kondisi realnya. Itulah beberapa akun yang termasuk dalam persamaan dasar akuntansi. Selain ketiga hal tersebut, masih ada banyak lagi istilah yang bisa dimasukkan dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Contohnya seperti pendapatan, beban, hingga FRIFE dalam kurung pengeluaran pribadi dengan dana perusahaan.
pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Seperti yang kita ketahui, pada tabel persamaan dasar akuntansi berisi aktiva serta pasiva yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuannya adalah mendapatkan nilai yang benar-benar seimbang pada kedua sisinya. Lalu apa ya pengaruh transaksi keuangan tersebut terhadap tabel persamaan dasar akuntansi? Pengaruh bagian aktiva atau pasiva. Transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan akan bisa secara langsung mempengaruhi bagian aktiva atau pasiva dari tabel persamaan dasar akuntansi. Transaksi tersebut akan tetap bisa mendatangkan nilai seimbang dari kedua belah tabel jika transaksinya transparan dan tidak ada yang disembunyikan. Menambah atau mengurangi salah satu sisi proses transaksi keuangan dilakukan perusahaan bisa saja mengurangi sisi aktiva atau aset perusahaan, namun juga menambah bagian pasiva baik pada bagian hutang ataupun modal, sehingga uang yang berkurang pada bagian aset tidak hilang begitu saja, akan tetapi hanya berpindah pada sisi lain. Penambahan pada suatu sisi. Jika perusahaan mendapatkan penghasilan atau pendapatan, maka bagian pasiva modal akan bertambah. Akan tetapi jika beban yang harus dibayarkan, nantinya beban akan mengurangi bagian modal. Nantinya modal serta beban yang ditambahkan akan mempengaruhi bagian aktiva. Contoh soal persamaan dasar akuntansi. Agar lebih paham terkait persamaan dasar akuntansi, Anda perlu belajar langsung contoh soal persamaan dasar akuntansi. Pada tanggal 1 Januari 2021, perusahaan A mengumpulkan berbagai bukti transaksi untuk pembuatan laporan keuangan sebagai berikut. 1. Investasi awal berupa uang modal secara kontan milik perusahaan A sendiri sebesar Rp10.500.000. Selain itu juga investasi lain berupa peralatan kantor sebesar Rp1.000.000. Pengeluaran pada awal bulan untuk membayar biaya sewa gedung selama 1 bulan, yaitu sebesar Rp1.100.000. Membeli perlengkapan dengan secara kredit sehingga seharga Rp900.000 dan peralatan seharga Rp1.500.000. Mendapatkan pendapatan jasa sebesar Rp2.100.000. Membayar tagihan listrik untuk di bulan ke depan sebesar Rp250.000. 6. Pemilik perusahaan A mengeluarkan dana Rp200.000 untuk pengeluaran pribadi. 7. Mendapatkan pendapatan sebesar Rp1.250.000. 8. Adanya pembayaran air pembayaran pendapatan sebesar pembayaran air sebesar Rp70.000, pembayaran gaji karyawan sebesar Rp2.500.000. 10. Mendapatkan penghasilan Rp3.000.000. 11. Membayar rekening telepon sebesar Rp100.000. 12. Pendapatan penghasilan sebesar Rp2.750.000. Pengeluaran pribadi perusahaan A sebesar Rp100.500.
Dari adanya data seperti di atas nanti bisa dirumuskan tabel persamaan dasar akuntansi yang nantinya bisa menghasilkan hasil seimbang berikut persamaan dasar akuntansi yang bisa Anda susun.